Halo guys, welcome back to my channel Yomau and Yolit. Guys, jadi kita sekarang sudah di Caramel Coffee, salah satu pusat bisnis di Kota Banda Aceh. Mungkin teman-teman milenial sudah tahu banget nih guys, apa sih makanan yang unik dan khas banget dari Caramel Dessert Coffee ini guys. Sebentar kita akan ngobrol dengan ownernya guys, gimana sih perjalanan bisnis dari Caramel Coffee ini guys. Mungkin ada hal yang menarik yang kita petik dari sana nanti guys. Oke, tunggu apa lagi, kita langsung masuk ke dalam guys. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita sudah bersama Kak Putri, salah satu ownernya Kak ya, dari Caramel Coffee ya. Oke guys, yang menariknya hari ini tidak ada waktu yang mungkin di prepare di jauh-jauh hari ya, mendadak banget ya. Mendadak ya. Ya. Tapi mudah-mudahan Biasanya mendadak lebih jadi ya. lebih jadi ya, itu ya, lebih berkualitas ya. Nah, jadi hari ini aku bersama Kak Putri ingin bercerita nih guys soal perjalanan bisnisnya, mungkin nggak? Boleh. Boleh ya? Kita kupas dikit nih kan? Karena yang menariknya, selama masa pandemi kan banyak nih kafe-kafe yang mungkin tutup ya. Iya. Karena melihat juga konsumen mungkin yang menurun ya. Betul. Nah, mungkin kita ceritakan sedikit nih Kak, perjalanan bisnisnya sejak kapan sih? Iya ya, jadi Masya Allah ya, maksudnya karena kami memang Caramel ini bukanya bulan Maret. Bulan Maret? Bulan Maret. 2020 ya? Iya, 2020. Kalau di Jakarta justru udah coronanya udah dari Januari kan Januari ya. Kita kan kayak nggak ini banget kan, nggak mikirin ya, santai banget. Tapi Masya Allah pas bulan Maret itu kita udah bukaan nih. Oke. Udah buka, terus baru seminggu buka terus disuruh tutup dong semua kafe-kafe itu. Ya Allah, kayaknya kan langsung dek gitu ya, cobaan gitu ya. Tapi mau gimana lagi, karena pemerintah udah suruh, ya udah kita tutup sih. Tutup, akhirnya tutup sampai sebelum puasa. Sebelum puasa ya? Sebelum puasa ya, kita coba untuk buka lagi karena udah mulai boleh buka tuh. Udah mulai boleh buka, terus kita coba lagi, tapi ya masih kayak gitu. Terus terang sih kita masih nggak pintar waktu itu ya, penjualan lewat Instagram, maksudnya promosi gitu-gitu kan. Jadinya seminggu sebelum puasa kita coba buka, masih 1-2 orang yang daftar. Habis itu udah puasa, udah deh kita memang tuh jualannya justru di depan, yang jualannya kita bakaran karamel sebenarnya. Jadinya ya udahlah, pokoknya apa yang bisa dijual gitu ya, jual ya, bubur kacang hijau, gorengnya. Yang penting usahanya nggak putus ya? Usahanya nggak putus. Jadi insya Allah maksudnya biar orang tahu juga ya, pas stop di depan ada apa. Kita pengennya kan kayak gitu. Udah, tapi cuma sebentar, kayaknya cuma semingguan deh. Semingguan? Nah, terus ya udahlah, udah bismillah kita tutup lagi akhirnya. Tutup sama sekali, nggak ada kegiatan apapun sampai habis lebaran. Habis lebaran Juni ke Juli waktu itu ya. Itu kita buka lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ya? Masih subur lagi ya? Nah, alhamdulillah justru awal-awal malah ya dikit-dikit ya orang tahu. Kaput pun nggak ngerti banget sebenarnya soal Instagram, baru mulai belajar. Tapi alhamdulillah kemari alhamdulillah. Mungkin kalau bicara soal apa ya, soal perkembangan bisnis pada masa itu, pada masa bulan Maret ya, itu memang meningkat nggak Kak? Misalnya dari segi penjualan? Alhamdulillah. Jadi karena kita tutup puasa sampai lebaran kan, jadi udah deh yang dari Maret sampai lebaran itu kita nggak ngitung. Jadi dari Juni kita mulai lagi, Juni atau Juli kok jadi lupa ya. Jadi alhamdulillah alhamdulillah dari yang berapa pegawainya ya kan, dari yang saya sendiri memang di belakang, yang masak di belakang, tapi alhamdulillah semuanya. Berarti kakak semua yang memanage di sini Kak ya? Iya, jadi masih kayaknya ibu rumah tangga. Jadi kayaknya kalau bisa dibilang kayak kurang gimana ya, mungkin karena nggak ada organisasi atau timnya gimana kan, masih kami sendiri sama suami yang memanage semuanya. Tapi Alhamdulillah ya. Di lain ini mungkin ada pekerjaan yang lain? nggak ada sih, Nggak ada, cuma ini usahanya. cuman ini aja. Kalau bicara soal modal berapa dulu Kak?
Ada. Ini memang sama suami ya? Sama sekali. Jadi awalnya sih memang sama sekali nggak tahu ya. Istilahnya memang ya bener coba-coba ya, kita coba-coba ya. Sama kayak misalnya kita balik ke sini, suami pun udah maksudnya nggak mau kerja kantoran lagi gitu kan, jadi pengen coba yang lain apa gitu. Terus tiba-tiba aja gitu, memang awalnya karena memang jualan online di rumah ya kan. Jadi terus kenapa nggak kita buka aja gitu kan. Ternyata kalau di Aceh ini kan belum ada nih yang berkonsep kayak emang tempat dessert ya, maksudnya kalau ini kan banyak tuh yang jual itu kan banyak, tapi kayak tempat ice cream, tempat makan ice cream, tempat makan pancake, tempat makan waffle tuh nggak ada di sini. Sementara kalau di sana itu banyak tempat-tempat yang kayak gini. Banyak ya? Jadinya pengen aja gitu. Di sini kan banyaknya warkop ya, atau nggak coffee shop yang memang kopi gitu. Sementara kan kita nyarinya apa nih yang lain. Jadi udahlah, Bismillah. Hadirlah Ramel ini. Ini kalau dari konsep kafe? Dessert cafe. Jadi justru sama sekali nggak mau ngeluarin makanan-makanan gimana kita bilang ya, padat ya atau berat ya gini. Jadi udah, tapi ternyata setelah kita berjalan berapa bulan banyak yang nanya nggak ada nasi, nggak ada mie gitu kan. Ternyata nggak bisa gitu di sini di Aceh ini kafe yang memang nggak menyediakan itu, karena kan mungkin laki-lakinya di Aceh ini nggak bisa cuman makan waffle ya. Kayaknya harus berat gitu ya kan. Akhirnya pelan-pelan kita sediain menu nasi, pelan-pelan kita sediain gitu. Alhamdulillah, makanya mungkin karena lebih beragam makanannya, jadi nggak bisa apa yang mau kita aja ya, kita lihat customer itu apa kebutuhannya. Pada akhirnya dibuka juga. Jadi ada juga menu nasi gitu kan, cuman pengen ya nggak pengen aja jauh dari konsep awalnya. Jadi masih masih menu-menu yang kayaknya mungkin jarang atau bahkan nggak ada gitu di sini ya kan. Yang paling unik dari apa nih? Dari produk kakak sendiri apa? Japanese pancake. Apa? Japanese pancake. Japanese Pancake atau souffle pancake namanya, atau apa lagi ya. Itu sih biasanya yang fluffy pancake mungkin gitu. Karena lain dari pancake yang biasa kita tahu. Gitu. Mungkin target dari bisnis kakak sendiri apa sih? Target gimana ya? Kamu sih nggak terlalu muluk-muluk, cuman kayaknya gini, ngerasa makanan kuliner di Aceh ini masih kurang beragam, ngerasanya gitu. Jadi kalau kayak malam pengen dinner apa ya, paling apa sih kalau malam biasanya apa nyarinya? Nasi Goreng persis, mie goreng apa lagi ya, sate paling ya. Maksudnya mau kayak di Jakarta malam apa aja ada kan gitu. Di Malaysia misalnya mau apa aja ada. Sementara kalau di sini kan ya itu lagi gitu pilihannya. Jadi kayaknya mau ngasih tahu ke orang banyak nih makanan-makanan enak. Bukannya kita mau menyingkirkan yang tradisional ya, bukan. Cuman mau kasih rasa yang lain aja gitu sama orang-orang di sini kan, sama orang Aceh terutama. Apalagi anak-anak yang mudanya mungkin udah lebih tahu kan, di Instagram tuh macam-macam sekarang, bisa ngeliat makanan macam-macam gitu kan. Pasti kayaknya aduh kapan pengen makan itu, mungkin salah satunya ada di sini. Itu Radika ya? Ini targetnya akan buka cabang yang lain? Insya Allah. Kalau ini karena waktu awal kita masih coba gitu kan. Ternyata kalau sekarang ternyata sempit ya gitu kan. Ternyata nggak muat ya, ternyata nggak cukup ya tempatnya gitu. Tapi masih kita
masih mau mengumpulkan lagi apa ya yang seharusnya kita kembangkan gitu kan, masih dipelajari dulu gimana caranya biar bisa lebih besar tempatnya ya kan, lebih beragam gitu insya Allah. Doain lah Kak ya. Omsetnya tapi omsetnya tapi sangat besar ya. Bisa membuat bahagia lah. Oke, mungkin pesannya buat apa nih buat orang-orang yang belum mencoba bisnis nih Kak? Ada nggak? Singkat aja nih. Pesannya ya Allah, iya. Kayaknya jangan takut untuk mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba karena kadang kita kebanyakan mikir ini gimana terus akhirnya enggak dibuat gitu. Jadi ya pasti kalau namanya berdagang ada ruginya, nggak mungkin nggak ada ya kan. Tapi kan kalau nggak dibuat juga nggak dimulai kapan mulainya ya kan. Kayak Kaput aja maksudnya sama sekali memang nggak pernah kepikiran bakalan buka ini. Belum punya pengalaman juga mungkin ya? Nggak punya background ya? pengalaman, cuman karena ibu-ibu suka ngeliat YouTube doang, rajin bikinnya juga karena anak-anak kali ya. Jadi karena dari situ aja sih, jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, terima kasih nih waktunya Iya, ya. Kalau dia sukses terus nih ya. Insyaallah. Oke. Amin. Oke, itu dia guys, singkat banget ya. Mungkin bagi teman-teman yang dari Banda Aceh jangan lupa nih berkunjung mari yang belum pernah kembali karena konsepnya juga milenial nih guys. Sederhana ya. Tempatnya nanti mewah banget guys. Berkualitas ya. Oke guys, thank you, see you.